Perkenalkan, nama saya Lena Seragi dengan NIM 11S24019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan model Docker menggunakan aplikasi Blender. Yang pertama, saya memulai dengan menambahkan objek dasar kubus dari menu Add, lalu memilih Mesh, kemudian Cube. Objek ini saya bentuk menjadi bentuk dasar lemari dengan menggunakan fitur scale yang dapat diakses dengan menekan tombol S pada keyboard dan kemudian menyesuaikan ukurannya di sumbu X, Y, dan Z. Setelah itu, saya membuat pintu-pintu locker dengan cara menggandakan objek face pada bagian depan menggunakan edit mode. Di sini saya memilih face depan lalu menggunakan shortcut Shift plus D untuk menduplikat dan E untuk melakukan extrude agar mendapatkan kedalaman pada pintu. Selanjutnya untuk bagian ventilasi pada atas dan bawah pintu saya menggunakan bentuk persegi panjang menggunakan loop cut, dan insert face atau I. Setelah itu saya menggunakan fitur extrude untuk mendorongnya ke dalam sehingga memberikan efek seperti celah udara pada locker. Selanjutnya, saya menambahkan handle atau pegangan pintu. Pegangan ini saya buat dari objek silinder dan torus. Silinder digunakan sebagai batang pegangan dan torus sebagai pangkalnya. Setelah objek dibuat, saya mengatur posisinya menggunakan fitur move dan rotate untuk memutar sudut agar sesuai posisi yang diinginkan. Untuk membuat semua pintu locker menjadi 4 bagian, saya menggandakan objek pintu menggunakan shortcut Shift plus D, lalu menggesernya ke samping dengan tombol G. Dengan ini, saya tidak perlu membuat ulang setiap pintu dari awal. Kemudian, saya menggunakan fitur material untuk memberi warna berbeda pada setiap bagian. Fitur ini bisa diakses melalui tab Material Properties. Di sini saya menambahkan material baru dan memberi warna pada warna yang berbeda-beda untuk bagian luar, pintu, dan handle-nya agar terlihat lebih bervariasi dan mendekati objek nyata. Dan untuk pencahayaannya, saya menggunakan light tipe point dan juga menambahkan satu kamera agar bisa dirender. Lalu, saya mengatur posisi dan sudut kamera menggunakan tombol G untuk geser dan R untuk rotasi agar tampilan render terlihat dari sudut yang tepat. Yang terakhir, saya menggunakan mode render viewpoint agar bisa melihat hasil akhir dengan pencahayaan dan material yang sudah diterapkan. Di sini saya membuat objek yaitu yang kedua celengan babi. Di sini saya pertama-tama membentuk tubuh utamanya. Saya menggunakan mesh dasar UV sphere. Lalu saya mengaktifkan modifier subdivision surface untuk membuat bentuknya lebih halus. Lalu menambahkan kaki, hidung, dan telinga dengan menggunakan objek silinder dan sphere tambahan. Lalu saya menggabungkannya dengan fungsi join. Lalu slot uang di bagian atas dibuat dengan boolean modifier dan objek kubus yang diposisikan tepat di atas punggungnya. Selanjutnya, material warna pink diterapkan dan pencahayaan ditambahkan dengan area light dan HDRI untuk memberikan kesan realistis. Selanjutnya di sini ada smartwatch. Di sini untuk smartwatch-nya saya memulai dengan mesh dasar silinder sebagai badan utama jam. Kemudian saya mengekstrud bagian atasnya dan bawah untuk membuat bagian strap atau tali. Lalu tampilan layar dibuat dengan inset dan extrude.
serta diberi material glossy untuk meniru tampilan kaca. Selanjutnya ada tombol di samping jam. Ini dibuat dari objek kecil seperti cube atau silinder dan diposisikan dengan presisi. Saya menambahkan material metalik untuk bodi jam dan efek transparan untuk layar jam agar tampil realistis. Selanjutnya ada gelas kaca. Di sini untuk gelas kaca saya menggunakan mesh silinder, lalu saya extrude ke atas dan diberi ketebalan atau modifier. Agar gelas punya dinding, bagian dasar dibuat lebih tebal untuk stabilitas visual. Selanjutnya, material kaca diterapkan dengan mengatur transmission dan roughness di pengaturan material. Pencahayaannya di sini menggunakan HDRI agar efek transparansi kaca terlihat maksimal. Selanjutnya di sini ada lensa. Scope lens ini dimulai dari silinder, lalu di bagian tengah dilubangi menggunakan Boolean modifier. Lensa dibuat dengan sphere yang dibagi dua dan diberi material kaca dengan warna kehijauan atau kebiruan. Body scope-nya menggunakan material metalik serta dilapisi sedikit bump untuk meniru tekstur logam. Saya juga menambahkan detail kecil seperti garis dan lingkaran dengan menggunakan teknik loop cut dan bevel. Selanjutnya di sini ada tutup botol logam. Tutup botol ini dibuat dari silinder dengan bagian sisi yang diberi modifier bevel dan displace untuk menciptakan efek gerigi. Saya menambahkan tekstur logam menggunakan procedural texture dan memberi efek sedikit karat dengan note material. Pencahayaannya HDRI dan background warna gelap dipakai untuk menghijaukan refleksi logam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.